seperti yang sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa manajemen dalam satu perusahaan itu sebenarnya banyak, cuman dalam garis besarnya itu ada empat topik besar, yakni manajemen pemasaran, manajemen SDM, kemudian ada juga manajemen operasional dan manajemen keuangan. Di perusahaan sendiri sebenarnya banyak, ada juga yang namanya manajemen mutu, ada juga manajemen pengawasan dan lain, itu banyak sebenarnya, banyak. Cuman di dalam perusahaan-perusahaan sebagian besar atau topik besarnya yakni ya terbagi jadi tadi itu 4, SDM, keuangan, pemasaran, sama operasional. Kalau operasional itu berkaitan dengan bagaimana proses mengelola proses produksi yang ada di perusahaan. Di SDM, kemarin kita sempat bahas tentang manajemen SDM. Betapa pentingnya mengatur atau menempatkan seorang pada posisi yang tepat tadi itu di dalam suatu perusahaan. Jika kalian dulu pernah menjadi ketua OSIS mungkin, atau ketua pramuka, atau ketua organisasi sekolahan, atau sekarang saat ini juga kalian menjabat di pengurusan organisasi-organisasi di luar kampus, pasti kalian akan merasakan bahwa mencari ketua yang benar itu penting. Kemudian ketuanya mencari anggotanya yang benar itu juga penting. Artinya bisa kerja itu penting. Sama halnya kalau dalam skala besar itu dalam kepemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Pak Jokowi itu sangat berpikir keras sebenarnya bagaimana merekrut orang-orang jadi menteri-menteri yang kompeten, menteri-menteri yang amanah. Sebenarnya seperti itu, idealnya seperti itu. Karena dari menteri-menteri yang bagus itulah nanti akan membawa perubahan-perubahan besar di masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena yang jadi menteri itu bukan hanya menaruh orang seenaknya Pak Jokowi, orang ini jadi menteri ini, orang ini jadi menteri ini, bukan seperti itu. Karena faktor-faktor politik juga, akhirnya yang menjadi menteri pun ada yang kompeten di bidangnya, ada yang nggak kompeten, ada yang bisanya ngambil uang rakyat, ada yang juga benar-benar bekerja. Seperti halnya Pak Nadiem Makarim itu, kalau menurut saya itu benar-benar bekerja. Jadi Mas Nadiem benar-benar berpikir bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang benar, yang berkualitas lah di kampus atau di sekolah-sekolah. Nah itu seperti itu. Tapi ada juga kan yang kemarin kalian pernah dengar berita bahwa ada menteri sosial ternyata korupsi bansos. Wah, subhanallah, alhamdulillah sudah ini, astagfirullah juga sudah. Seharusnya bisa meringankan beban rakyat, malah nggak seperti itulah. Akhirnya berarti komposisi yang ditentukan oleh Pak Jokowi dan partainya itu masih belum pas. Jadi seharusnya menteri-menterinya pun seharusnya juga harus bekerja bagaimana membantu masyarakat Indonesia agar terlepas dari atau meringankan beban mereka ketika ada pandemi COVID ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID ini berdampak pada banyak hal. Itu contoh besarnya. Ya, contoh kecilnya tadi itu. Jadi di OSIS pun, ketika kalian menjadi pengurus OSIS, kalian pasti berpikir bagaimana mencari orang-orang yang memang bisa benar bekerja, bisa ikut beraktif dalam kegiatan-kegiatan, agar apa? Agar nanti OSIS-nya bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lebih baik lagi. Sama, di perusahaan pun sama. Perusahaan juga harus berpikir bagaimana mencari orang yang benar, ditempatkan di posisi yang benar. Kalau orang tahu teknik jaringan, kemudian teknik informatika dan teknik mengenai pengkomputeran, akhirnya mereka akan ditaruh di bagian administrasi, bagian teknik jaringan atau bagian komputer tersebut. Tapi kalau ada orang yang memang bisa di bagian pemasaran, mereka kebanyakan akan ditaruh di bagian sales atau penjualan. Begitupun dengan orang yang
pinter di bagian kesekretariatan, kemungkinan mereka akan menjadi sekretaris atau administrasi seperti itu. Jadi sangat penting sekali menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Kalau keahliannya itu apa, bagian keuangan, yang pastinya mereka tidak akan jauh-jauh ditaruh di bagian yang lainnya. Pasti mereka yang ditaruh di bagian keuangan juga. Atau kalau semua di OSIS ya di bagian bendahara. Seperti itu. Itu sekelumit tentang manajemen SDM. Kita lanjut di bagian manajemen pemasaran. Oke, pendahuluan. Antara kemajuan perusahaan dengan kegiatan pemasaran sangat berhubungan erat. Artinya semakin bagus manajemen pemasaran, maka akan semakin menunjang kemajuan perusahaan. Oke, dalam ini saya sepakat. Tapi sebenarnya perlu diketahui dan perlu dicatat baik-baik bahwa sebenarnya yang menunjang kemajuan perusahaan selain manajemen pemasaran, tapi juga 3 manajemen yang lainnya itu. Pemasarannya bagus, keuangannya bisa ngatur keuangan, kemudian SDM-nya juga tepat, kemudian produksi atau bagian produksi atau bagian operasional itu juga bisa memproduksi barang-barang yang bermutu bisa. Tapi sebenarnya manajemen pemasaran juga bagus sekali. Jadi kemajuan perusahaan sebenarnya ditentukan oleh 4 manajemen tadi itu. Ini cuman kaitannya saya terangkan ini dalam hal manajemen pemasaran. Contoh sederhana, perusahaan Gojek merupakan perusahaan startup baru. Perusahaan ini berhasil menawarkan produk jasanya yakni ojek online yang sangat mudah memudahkan penggunanya, sehingga banyak sekali orang-orang yang berminat untuk menggunakan jasa Gojek. Akhirnya penggunanya jasa Gojek itu banyak, kemudian perusahaan Gojeknya akhirnya bisa terbangatnya semakin terkenal. Dan terbukti, yang awalnya dulu ada di Jakarta saja, ternyata sekarang Gojek ada di mana-mana, ada di Jember juga, dan ada di kota-kota besar. Dan ini logis sekali, jadi semakin produk itu dikenal, semakin produk suatu perusahaan itu semakin laku, maka kebanyakan perusahaannya pun itu akan semakin berkembang. Contoh sederhananya kalau di Jember itu ada yang namanya Cilok Edi. Teman-teman pernah makan juga ya. Cilok Edi sebenarnya kan Cilok Edi itu menjual cilok yang namanya cilok itu ya banyak, cara membuatnya juga banyak orang yang tahu, kemudian ya penjualnya juga banyak sebenarnya, cuman karena mungkin Pak Edi itu bisa membuat rasa yang lebih khas atau lebih enak, akhirnya membuat banyak orang yang ingin ciloknya Pak Edi, akhirnya sampai bisa Pak Edi itu bisa mempekerjakan banyak orang untuk menjual ciloknya itu. Akhirnya terkenallah yang namanya Cilok Edi. Nah, sama di UMKM atau di perusahaan pun sama. Semakin produknya itu terkenal, ya kemungkinan besar perusahaan pun akan ikut maju. Nah, kalau perusahaan besar contohnya ya seperti Gojek ini. Kemudian, pengertian dari manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler ini, salah satu tokoh yang bukunya itu sering diacu oleh akademisi, baik mahasiswa ataupun para dosen. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Artinya, manajemen pemasaran itu tujuannya bagaimana menyampaikan produk ini atau menjual produknya sampai ke target konsumennya. Karena setiap produk itu memiliki target konsumen sendiri-sendiri. Oke. Proses analisis yang dilakukan perusahaan ini bertujuan untuk menentukan target konsumen, kemudian melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Gini, nanti di semester 2 itu kalian akan diajari tentang segmentasi, segmenting dan targeting. Segmenting itu membagi-bagi pasar. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini kebanyakan sebelum mereka itu mengeluarkan suatu produk, mereka kebanyakan harus menganalisa dulu kira-kira siapa yang menjadi target konsumennya. Apakah menengah ke atas, atau pendapatannya itu dari segi pendapatan 5 juta ke bawah, atau 5 juta ke atas, atau 1 juta, atau 2 juta ke bawah, atau 2 juta ke atas. Lah,
Itu namanya proses analisis. Kemudian dari segi pendidikan pun sama. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, itu namanya proses analisis. Kenapa mereka harus membagi-bagi seperti itu? Agar mereka tahu kira-kira siapa yang mereka tuju. Soalnya beda target konsumen, beda pendidikan saja itu akan berdampak pada produk yang nanti akan dikeluarkan. Salah satu contohnya nih, teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi, teman-teman yang kuliah saat ini, mahasiswa yang kuliah saat ini kan kebanyakan adalah bisa dikatakan mereka pendidikannya sudah pendidikan tinggi, mereka kuliah. Artinya ketika membeli produk pun mereka tidak, kemungkinan besar mereka masih mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan. Contoh dalam hal memilih produk kecantikan. Insya Allah mahasiswa yang ada di sini nih, mereka bisa berpikir mana produk kecantikan yang sehat, mana produk kecantikan yang ternyata nggak sehat. Ya tahu sendirilah, kan ada banyak produk kecantikan yang awalnya hitam, pakai produk kecantikan tiba-tiba jadi kuning, lebih cepat. Iya memang lebih cepat adanya, tapi ternyata banyak zat-zat kimia yang nantinya akan merusak kulit. Nah dari sini kan akhirnya tahu sendiri bahwa ternyata target konsumen itu semakin beda-beda akhirnya. Ya kemungkinan kalau produk tadi itu yang banyak zat kimianya apakah laku? Ya laku. Tapi tidak mungkin laku dijual di mahasiswi. Mungkinnya bisa laku di perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang pendidikannya mungkin bisa jadi lebih rendah. Yang mereka yang penting tahunya cantik, bisa jadi loh ya. Kan masih banyak sebenarnya wanita-wanita yang mungkin tidak seberuntung kalian, yang bisa berpendidikan tinggi, yang bisa berkemajuan pemikirannya ke masa depan. Di tempat saya sendiri masih ada di daerah di desa saya yang mereka menjual produk itu dan ternyata masih laku. Ya dan yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan ini produk kecantikan yang cepat kuning, cepat putih. Itu aja lah. Yang namanya orang-orang usaha. Cuman inilah yang menurut saya itu bahwa dari sinilah bahwa produsen itu juga harus berpikir. Setiap produsen pasti menganalisa kira-kira siapa target konsumen. Sama seperti kalian kalau kalian mau menjadi pengusaha. Kalian mau jadi pengusaha, kira-kira misalnya apa? Kira-kira nanti kalau usaha ini nanti konsumennya siapa? Apakah siswa atau orang desa kah atau orang kota kah? Nah, kalian harus bisa menganalisa tersebut agar nantinya ketika kalian benar-benar membuat produk kalian itu memang benar-benar diterima oleh masyarakat. Artinya produk kalian pun akhirnya nanti laku. Bukan hanya produk yang menurut kalian laku tapi ternyata tidak laku. Contoh yang ada di sini adalah perusahaan developer perumahan. Developer perumahan itu biasanya akan ketika memproduksi rumah pasti berpikir kira-kira yang menjadi target konsumen itu siapa? Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kalau menengah ke bawah, nah biasanya mereka akan target konsumennya biasanya akan melihat orang-orang yang berpenghasilan 3 juta ke bawah atau 4 juta ke bawah. Kemudian mereka masih belum punya rumah untuk ditinggali, sehingga muncullah ide membuat rumah yang bisa mereka tempati. Karena orang menengah ke bawah itu kan modelnya kalau bisa harganya itu murah, cicilannya pun murah. Akhirnya muncullah rumah-rumah subsidi. Ada yang DP 0, ada yang DP 1 juta, ada yang pokoknya punya surat keterangan kerja. Nah, kemudian cicilannya juga murah di bawah 1 juta. Nah, itu adalah proses analisa mereka. Tapi ternyata itu benar bahwa rumah-rumah subsidi itu laku dan banyak yang menginginkan punya rumah tersebut. Akhirnya rumah yang dibentuk pun akhirnya nanti adalah rumah-rumah yang sederhana. 1 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dapurnya di belakang mungkin sendiri. Tapi cicilannya murah. Tapi layannya ketika yang menjadi target konsumennya adalah orang-orang kaya, rumahnya pun akan nanti bagus-bagus. Seperti halnya perumahan di Argopuro, wah bagus-bagus.
bagus-bagus ya perumahan elit juga kan akhirnya. Kalau yang di Jember banyak kok sebenarnya perumahan. Kalau kalian pengen lihat bedanya perumahan subsidi sama non subsidi ya bisa dilihat aja, biasanya perumahan yang non subsidi itu biasanya mereka tempatnya lebih strategis. Apa namanya itu deket W atau di depan-depan itu biasanya non subsidi. Kemudian model rumahnya juga bagus. Tapi kalau semua rumah subsidi biasanya modelnya ya sederhana-sederhana. Seperti orang yang di kalangan bawah itu kan ke menengah ke bawah itu biasanya pikirnya itu sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya rumah ya rumah sudah. Entah itu di depannya ada taman dah, enggak ada taman, terserah sudah, yang penting bisa dibuat tempat tinggal. Itu namanya analisa. Sama seperti halnya kalian ketika memproduk, produk apa ini kira-kira, menjual apa kira-kira. Kalau kira menengah ke bawah, anak-anak muda sekarang itu mulai seneng ngopi pakai EV ya, sudah bikin kafe dah. Di sini kan masih jarang kafe ya, bikin kafe. Nah, itu kan contoh sederhana personalnya. Kemudian ada yang namanya proses perencanaan. Proses perencanaan ini meliputi rencana bentuk produk, kemudian rencana lokasi, rencana distribusi produk, kemudian rencana promosi serta penjualan. Perusahaan developer perumahan akan membuat rumah sesuai dengan target pasarnya. Jika target pasarnya adalah menengah ke bawah, biasanya bentuk rumahnya pun sederhana. Ukurannya pun tidak begitu besar. Biasanya tipenya dua kamar atau satu kamar, mandi, dan satu ruang tamu. Lokasi perumahan pun biasanya terletak di pinggiran kota atau dekat dengan lokasi pabrik atau dekat dengan daerah kampus. Promosinya biasanya menggunakan banner. Itu adalah proses perencanaan. Jadi karena memang rumahnya yang yang direncanakan adalah rumah untuk kalangan menengah ke bawah, dalam segi promosinya pun akhirnya promosi yang gratis atau promosi dengan biaya yang rendah. Seperti hanya bikin banner kan tidak terlalu mahal, cuman izin aja, kemudian menaruh bannernya sudah selesai. Kadang-kadang ada yang bannernya bikin kecil-kecil, ditempelin sudah di pohon-pohon. Nah, itu bentuk promosi yang murah meriah. Ada yang murah lagi, kadang-kadang ditaruh di sosial media. Nah, karena memang target konsumennya memang menengah ke bawah. Lain halnya kalau memang target konsumennya itu menengah ke atas. Kalau kalian biasa lihat Metro, kadang-kadang kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu itu kadang-kadang menampilkan perumahan-perumahan elit. Nah, mereka langsung menawarkan ini adalah perumahan elit. Rumahnya bagus, fasilitasnya bagus, ada kolam renangnya, ada marketnya, dan lain-lain. Dan sudah, ya memang bagus, karena memang segmen atau target konsumennya yakni menengah ke atas. Maka cara promosinya pun akan berbeda dengan kalangan menengah ke bawah. Seperti itu. Nah, implementasinya pun sama. Proses implementasi yang dimaksud adalah proses bagian staf pemasaran mulai mengenalkan produk, kemudian menjual produk ke konsumen yang dituju. Perusahaan developer perumahan akan menugaskan staf pemasaran untuk mulai mengenalkan atau memproses produk melalui banner atau membuat stand informasi pemasaran untuk konsumen jika bertanya atau melakukan transaksi jual beli. Makanya kalau di perumahan-perumahan itu biasanya kalau kalian menemukan biasanya ada kantor pemasaran, kemudian depan kantor pemasaran biasanya ada juga bannernya. Kalau enggak di sebelum perumahan itu biasanya ada juga bannernya. Banner yang mengenalkan bahwa di sini ada perumahan, silakan mampir, silakan lihat, kalau menarik silakan beli. Nah, itu namanya implementasi. Jadi mulai mempraktekkan rencana tadi. Kemudian ada yang namanya pengendalian. Proses pengendalian ini meliputi pengendalian proses pengenalan, promosi, proses penjualan, menerima tanggapan dari konsumen. Jadi kalau seumpama nih developernya, pemimpin developer kan sudah punya staf penjualan. Kalau semua ternyata dari 100 rumah yang dibangun ternyata sudah laku 90%, artinya target penjualan tuh sudah hampir selesai. Atau kalau semua sudah 100% ada yang beli semua, berarti target penjualan bisa tercapai. Artinya sistem pemasarannya pun berjalan efektif dan efisien. Meskipun dengan cara-cara yang biasa, tapi ternyata barangnya pun laku. Tapi lainnya kalau seumpama ternyata dari 100 rumah yang dibangun ternyata hanya laku 50, nah berarti di sini ada masalah. Apa kira-kira yang membuat mereka tidak
tertarik, apa karena mereka tidak tahu atau karena seperti apa. Akhirnya perlu melakukan trik yang lain. Bisa jadi tenaga penjualan ini ikut di dalam event-event. Contohnya kalau dulu di Jember kan ada yang namanya Car Free Day. Akhirnya di Car Free Day tersebut mereka membuat stand untuk mengenalkan perumahan yang mereka buat. Siapa tahu banyak masyarakat yang ternyata tidak mau membeli karena mereka tidak tahu. Ketika mereka membuat stand untuk promosi, insya Allah akan lebih lebih mengenalkan produknya kepada konsumen. Itu yang namanya proses pengendalian. Jika bagian pemasaran sudah mencapai target penjualan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Artinya perusahaan pun nantinya akan mendapat keuntungan ketika dagangannya laris. Ya di mana-mana ketika perusahaan itu produknya laris, ya otomatis perusahaannya pun akan mendapatkan keuntungan. Oke, kemudian evolusi konsep pemasaran. Menurut Alma tahun 2015, seiring dengan perkembangan zaman, maka konsep pemasaran pun berkembang. Evolusi pemasaran meliputi yang pertama ada konsep produksi, yang dua ada konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima adalah konsep sosial. Oke, kita awal dengan konsep produksi. Para pengusaha yang menganut konsep ini, menganut paham ini, akan memproduksi produk dengan skala besar dengan harga yang murah melalui prinsip efisiensi dan produksi dan menyebarluaskan penjualan seluas mungkin. Para pengusaha beranggapan bahwa konsumen ingin membeli barang yang murah dan mudah didapat dan dapat dibeli di mana saja. Ini adalah konsep produksi. Contohnya perusahaan rokok pada zaman dulu itu memproduksi rokok dalam skala besar, kemudian lebih banyak karena mereka berpikir bahwa lebih banyak orang ternyata yang suka sama rokok, tapi ternyata produsen atau pesaingnya itu masih sedikit. Sehingga perusahaan memproduksi rokok dalam jumlah besar dan melebarkan pemasaran agar bisa dijangkau oleh konsumen. Ini adalah konsep zaman dulu. Meskipun zaman sekarang pun masih ada yang pakai. Kenapa konsep yang dibangun adalah konsep seperti ini? Ya karena memang dulu sedikit sekali perusahaan-perusahaan besar. Orang yang menjual makanan-makanan ringan ya mungkin bisa dihitung jadi, tapi sekarang banyak sekali UMKM pun banyak akhirnya yang menjual makanan-makanan ringan. Ya kalau dulu mungkin ya jajanan-jajanan snack-snacknya mungkin macamnya ada 5, ada 10. Tapi sekarang bisa bermacam-macam. Kenapa? Karena memang banyak UMKM yang bisa memproduksi snack juga. Ini konsep-konsep produksi, ini yang disebut dengan konsep produksi. Jadi memproduksi dalam jumlah besar, kemudian memasarkannya ke seluruh daerah untuk menjangkau konsumen. Ini adalah konsep produksi. Ya, seperti yang saya katakan, ini sebenarnya konsep lama, tapi ternyata masih ada pengusaha yang menggunakan prinsip ini. Jadi banyak kadang-kadang pengusaha-pengusaha yang di awal itu kadang-kadang mereka kalau semua mereka bisa memproduksi 100, mereka akan memproduksi 100, kemudian mereka menyebarluaskannya. Kemudian ketika ternyata tanggapannya bagus, pokoknya mereka langsung bikin lagi lebih banyak lagi untuk menjual produk-produk mereka. Dan itu memang di sebagian produk memang itu berhasil. Ini meskipun ini konsep lama. Konsep produk. Para pengusaha yang menganut paham ini akan memproduksi produk yang bermutu. Mereka selalu mengatakan bahwa konsumen selalu membeli barang yang bermutu atau berkualitas. That's right. Ini benar memang. Bahwa produsen manapun kebanyakan berpikir ingin membuat produk bermutu, berkualitas. Dan kenapa kok bikin yang berkualitas? Soalnya masyarakat kebanyakan memang ingin memiliki barang-barang berkualitas. Benar. Tapi kadang tidak sesuai dengan target konsumennya. Bayangannya iya, tapi ternyata enggak. Contohnya ini salah satunya. Banyak restoran outlet yang menjual makanan berkualitas enak menurut chefnya, tapi belum tentu diminati oleh masyarakat luas. Kalau contoh yang di sekitar Jember, pizza itu enak menurut chefnya. Menurut orang-orang yang suka pun enak.
Tapi kenapa sekarang pizza itu harus menjualnya di mana-mana? Pizza itu biasanya konsepnya itu elit, nah. Pizza setahu saya ketika dilihat di TV-TV itu konsepnya elit. Jadi mereka itu ya menerima pesanan, ya kalau menerima pesanan ini. Tempat mereka pun tempatnya bagus di tengah-tengah kota. Jadi kalau ada yang pesan diantarkan. Tapi kalau di Jember kan enggak sekarang. Mereka sampai berpencar, menjual 100 dapat tempat, 100 dapat tempat di tempat-tempat. Yang artinya sebenarnya produk mereka bisa dianggap kemungkinan besar produk mereka itu belum sepenuhnya diminati oleh masyarakat Jember. Kalau produk mereka benar-benar diminati oleh masyarakat Jember, ya insya Allah laris. Tidak perlu mereka harus buka stand di mana-mana saja. Nah, cuman karena mungkin masyarakat Jember itu lidahnya itu masih lidah-lidah ke deso-desoan seperti saya ini. Jadi masih belum begitu tertarik dengan makanan jenis pizza itu. Sama halnya kalau orang punya usaha ya bikin restoran, chefnya juga sudah paling bagus sehingga membuat produknya bagus, produknya itu enak-enak sekali menurut mereka. Tapi kebanyakan restoran-restoran pun tidak sebegitu laris. Mungkin bisa jadi larisan warung-warung yang ada di pedesaan yang menawarkan rasa dengan rasa kuliner yang lebih enak. Banyak itu terjadi di berbagai daerah, di Banyuwangi karena ada warung kuliner yang lebih enak, rasanya enak. Akhirnya orang lebih tertarik di sana. Ya kenapa? Karena memang lidahnya memang lidah orang desa, Mas. Yang lain halnya kalau semama pizza ini dijual di kota Jakarta, bisa jadi akan laris. Karena memang lidahnya orang kota mungkin lebih cocok dengan pizza. Tapi kalau semama di daerah Jemberan mungkin masih sedikit yang suka. Konsep penjualan. Konsep penjualan ini berorientasi pada promosi agar banyak pengusaha yang paham ini akan memproduksinya barang secara besar-besaran, kemudian mempromosikan barangnya tersebut agar laku di pasaran. Pengusaha beranggapan bahwa konsumen butuh diinformasi agar mereka membeli produknya. Contohnya, ini yang sering saya temui. Jadi banyak penjual-penjual yang akhirnya menjualkan produknya itu lewat demo massa. Di depan kebetulan di tangga saya itu sering menjadi tempat demonya ini. Jadi sebenarnya emak-emak itu kan ya butuh alat masak, tapi tidak membutuhkan alat yang canggih atau alat yang mewah. Tapi karena memang perusahaannya itu pinter, jadi ya sudah menyuruh bagian penjualannya, coba kamu demo masak di sana, masak di sana, di mana-mana, agar banyak masyarakat yang lebih tahu. Hanya ketika sudah demokan, ini loh Bu ada wajan, alat masak ini tidak bikin gosong, ini tidak usah pakai minyak, kan ada alat-alat seperti itu. Ya sebenarnya mereka pengen, tapi karena daya beli mereka sebenarnya tidak mampu. Sedikit yang mampu karena mereka mungkin banyak yang hemat. Kalau orang menengah ke bawah kan sesuai kebutuhan. Akan tetapi karena pinternya, Bu, ini barangnya bisa diskon, bisa kredit. Akhirnya membuat orang yang awalnya tidak begitu ingin beli, akhirnya bisa beli. Itu kalau seumpama ini di produk-produk ini. Yang saya tahu seperti itu. Diskon loh Bu, ini kalau semua Ibu beli di toko ini harganya 1 juta, tapi karena Ibu beli di sini ini bisa 900 Bu. Itu belum lagi kalau semua bisa dicicil, wah sebulan 100 cuman Bu. Pokoknya ibunya nyicilnya yang bagus. Akhirnya banyaklah ibu-ibu yang tertarik. Nah, kalau kalian coba ngamati, coba dah kalau semua ada orang praktek-praktek, coba kalian ngamati. Ya seperti itulah. Dan itu merupakan konsep penjualan ini yang dipakai adalah konsep penjualan. Ya kalau mama awalnya ya ingin, mereka sebenarnya ingin, cuman karena eman duit, cuman karena memang bagusnya ngomongnya, apalagi kasih diskon, kasih promo, kasih kredit, hanya mereka juga tertarik juga. Nah itu kemudian ada yang namanya lanjut ke konsep pemasaran. Nah pengusaha yang mengenai konsep ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang yang diproduksi sesuai dengan selera, artinya memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini adalah konsep pemasaran, adalah konsep yang sebenarnya terbaru ya. Jadi banyak orang-orang yang sekarang sudah bisa berpikir, para pengusaha-pengusaha pun muda pun banyak yang berpikir bagaimana membuat produk itu memang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Bukan produk-produk yang kita harus
ngoyok menjualnya, tapi memang barang-barang yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Banyak sudah yang buktikan seperti itu. Contohnya saja ini, kalau contoh yang di sini kan perusahaan Nutrifood membuat gula Tropicana Slim karena banyak masyarakat Indonesia yang terkena diabetes sehingga masyarakat membutuhkan gula rendah kalori. Kalau terlalu banyak gula mereka akan gampang kambuh kan, akhirnya muncullah Nutrifood. Kemudian muncul juga beras merah. Kemudian muncul juga beberapa makanan-makanan yang untuk orang-orang diabetes. Itu kan sebenarnya yang di sini karena mereka perusahaan itu menyediakan produk-produk yang untuk orang-orang tersebut karena target pasarnya seperti itu. Makanya mereka membuat produk-produk yang rendah kalori. Jadi tidak mempengaruhi kesehatan mereka. Dan masih banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan lain. Contohnya Pepsodent atau Sensodyne itu yang anti ngilu itu kan ada. Kan dulu enggak ada. Cuman karena tambah lama, hah? Ya, Sensodyne. Kan ada Pepsodent anti apa, lupa saya bacanya. Itu kenapa dibuat? Karena ternyata banyak orang yang ini tambah tua itu banyak yang keropos giginya. Sehingga kalau makan es itu rasanya ngilu. Kalau dulu, zaman-zaman dulu mungkin enggak dirasa. Itu ya biasa. Cuman karena memang pinternya, ternyata banyak orang sekarang yang enggak suka rasa ngilu. Akhirnya membuat produk tersebut. Kemudian Unilever juga membuat produk pengharum ruangan. Kenapa harus dikasih pengharum ruangan? Iya, soalnya kalau kamar mandi itu nggak dikasih pengharum ruangan, itu bau biasanya. Sehingga butuh pengharum ruangan. Saya pinter. Buktinya laku, ya laku. Orang sekarang maunya simpel-simpel. Kalau sudah makan, nyari serbet susah, akhirnya dikasihlah tisu. Pinter. Dan akhirnya laku memang, karena memang masyarakat, kita butuh tisu. Ya, memang perusahaan besar, jadi pemikirannya sudah maju. Kreatif sekali. Nah, ini konsep yang terakhir, yakni konsep sosial. Perusahaan yang menggunakan konsep ini dalam memanfaatkan barangnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Tentunya, perusahaan PT Nangguan Biotek Indonesia telah memproduksi pupuk organik berkualitas agar petani mengurangi penggunaan pupuk kimia yang pada jangka panjang akan merusak lahan pertanian. Dengan memproduksi pupuk organik ini diharapkan bisa memajukan pertanian di Indonesia. Memang benar. Setahu saya, pernah dapat informasi juga, atau teman-teman mungkin juga tahu bahwa ketika tanah itu sering dikasih pupuk kimia, maka unsur haranya itu akan berkurang. Artinya mengurangi kesuburan juga nantinya. Bisa jadi sekarang masih bagus, tapi 10 tahun yang akan datang atau 20 yang akan datang bisa jadi produktivitas dari tanah itu bisa menjadi berkurang karena terlalu banyak penggunaan pupuk kimia. Makanya muncullah perusahaan yang inginlah sudah ini kasihan petaninya, kasihan masyarakat Indonesia kalau seumpama nanti lahan petaninya sudah tidak produktif lagi, sehingga butuh perusahaan yang menjual produk yang bukan hanya bagus di tanaman tapi juga bagus di lahan pertanian, karena memang ada itu pertimbangan dari konsep sosial ini. Oke, kemudian ini materi tentang manajemen pemasaran ini sebenarnya masih luas sekali, nah. Dan kemungkinan akan kalian kaji di semester 2 nanti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan seperti yang saya sampaikan di tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian, mohon maaf. Karena mungkin dalam proses perkuliahan ini saya masih belum bisa optimal seperti biasanya. Karena kebetulan saya ditugasi oleh universitas dan ditugasi oleh fakultas untuk mendampingi persiapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, insya Allah nanti kalian juga akan menikmati belajar di luar kelas, tapi kalian tetap diakui kuliah. Jadi kalau semua kalian punya usaha, kalian menjalankan usaha kalian, dan kalian tetap diakui bahwa kalian itu tetap kuliah.
Atau kalian bisa magang di perusahaan, kalian kalau sama beruntung kalian dikasih bayar sama perusahaan, dan kalian tetap diakui kuliah di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya, semoga saja ini kurikulumnya sudah hampir selesai. Insya Allah mungkin kalau nggak Februari akan ada sosialisasi tentang MBKM ini. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan jawab di saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya seperti kemarin ya, Nak ya? Di WA. Ya, di WA Group. Oke, Pak.